Penjelasan selanjutnya ya, masih dengan plasenta, yaitu terkait dengan karakteristik plasenta. Nah, kita mempelajari ya, bagaimana bentuk, ukuran, dan letak plasenta, kemudian proses pembentukan plasenta itu sendiri ya, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah bagian dari plasenta, coba Anda perhatikan ya. Ini adalah bagian sisi dari janin atau fetal side, kemudian ini adalah sisi dari ibu atau maternal side. Kalau nampak aslinya itu seperti ini. Jadi ini adalah bagian fetal ya, nampak licin, kemudian ada tali pusatnya, kemudian dilapisi oleh selaput ya, selaput amnion, selaput korion ya. Kemudian kalau bagian dari ibu ya atau maternal side-nya ini kalau dibuka lapisannya ya, selaputnya, selaput ketubannya, ini akan nampak seperti kumpulan, apa namanya, bagian-bagian dari plasenta itu ya. Nah, itu yang kita kenal sebagai kotiledon ya, itu. Jadi bentuknya bundar ya, atau hampir bundar, kemudian implantasinya ada di bagian, uterus bagian atas ya, dekat dengan fundus. Kemudian diameternya kurang lebih 15 sampai 20 sentimeter, tebal kurang lebih 2,5 senti, berat rata-rata 500 gram rata-rata. Semakin besar ukuran janinnya, biasanya plasentanya juga semakin besar. Ini plasenta yang normal tampak kemerahan seperti ini ya, Anda amati ini ada amnion sac, amniotic sac atau kantong ketuban ya, selaput ketuban. Plasenta akan terbentuk secara sempurna pada usia kehamilan 16 minggu dan selanjutnya mengambil alih fungsi korpus luteum ini ya. Ini berapa fungsi plasenta, yaitu, yang pertama adalah sebagai tempat pertukaran zat, di mana mekanisme pertukaran zatnya bisa secara pasif dan secara aktif. Kalau secara pasif ini melalui, proses filtrasi, difusi, diapedese, sedangkan yang transport aktifnya diatur oleh enzim dan proses pinositosis. Nah, selain itu, proses, fungsi plasenta ini adalah membentuk hormon. Jadi steroid hormon yang kita tahu E dan P awalnya kan dibentuk oleh ovarium ya. Nah, ovarium kan istirahat dalam proses kehamilan, sementara berhenti dulu. Maka E dan P akan diambil alih fungsinya oleh plasenta. Selain itu juga akan menghasilkan protein hormon, yaitu HCG, HPL, HCT, dan HCCT ya. Jadi, human chorionic gonadotropin dan hormon-hormon yang lain, serta merilis atau melepaskan hormon TSH dan LH-FSH, itu. Selain itu, plasenta juga berfungsi sebagai barier. Barier itu adalah sebagai pelindung ya, barier mekanis spesies terhadap, eritrosit, kuman, dan molekul yang besar. Tapi plasenta tidak bisa menghalangi virus ya. Jadi beberapa, eee, apa istilahnya, substansi yang memang ukurannya lebih kecil, ndak bisa saring oleh plasenta ya, dia akan masuk ke ibu ya, gitu. Jadi, akan dari ibu masuk ke janin maksudnya. Jadi, akan mempengaruhi ya beberapa penyakit tertentu ya janinnya akan terpengaruh. Kemudian ini adalah kondisi di mana plasenta mengalami kelainan. Nah, salah satunya yang cukup terkenal yaitu insufisiensi plasenta. Kita lihat normalnya kan kemerahan ya. Ini bukan tas kresek, bukan, tapi ini adalah selaput, amnion tadi ya. Nah, ini kotiledon ini ya namanya, bagian-bagian yang berkumpul. Nah, itu fili-fili itu tadi, itu sebenarnya kumpulan-kumpulannya itu di situ, itu akan membentuk kotiledon ini. Nah, ini akan terlepas kan dari separasi dari dinding endometrium. Nah, kalau ini kondisinya tidak normal, ya ini lihat warnanya kan tidak kemerahan lagi, tapi warnanya nampak seperti kayak, keputih-putihan ya, ini yang dikenal sebagai, infak plasenta. Nah, ini adalah salah satu tanda dari kondisi yang dikenal sebagai insufisiensi, ini kurang ya nulisnya ya, jadi harusnya insufisiensi plasenta ya, silakan dicatat saja yang benar, insufisiensi plasenta. Nah, kondisi insufisiensi plasenta ini akan menyebabkan beberapa gangguan, yaitu yang jelas pertama adalah gangguan pertumbuhan plasenta. Kalau plasenta, mengalami gangguan pertumbuhan, maka apa yang terjadi? Pasti akan berpengaruh pada janin ya. Jadi transport nutrisi, oksigen, hormon dan sebagainya akan terhambat. Maka janinnya juga akan mengalami hambatan pertumbuhan.
terjadi hipoksia dan asidosis janin serta kadar hormon berkurang ya. Jadi karena ini sumber makanan utama janin pada saat masih di dalam rahim ya. Jadi harus benar-benar dipastikan sehat. Berikutnya yaitu tentang ini masih ada waktu ya. Jadi berikutnya adalah tentang tali pusat. Jadi bahasan kita yang terakhir kedua itu tentang tali pusat dan air ketuban. Nah, tali pusat ini penting untuk menghubungkan ya, untuk sebagai jembatan mentransfer ya dari plasenta menuju ke si bayi ini, si janin ini. Maka itu akan dihubungkan melalui yang namanya tali pusat atau yang kita kenal sebagai funikulus ya. Jadi ini masih nempel, nah ini plasentanya, nah ini tidak langsung dipotong ya, tapi ini delay cord clamping atau bisa jadi ini yang lotus bird, jadi tidak akan dipotong sampai lepas sendiri. Tali pusat ya tadi sudah, kemudian ini nempel insersi di plasenta ya, warna putih dari luar, kemudian merupakan tali pusat yang berpilin. Nah, kalau kita lihat kan kayak ada pilinan gitu ya. Kemudian panjang 55 sentimeter, diameter 1 sampai 1,5 senti. Pembuluh darah biasanya lebih panjang, makanya kenapa itu dia berkelok-kelok atau, apa tadi, berpilin itu tadi ya. Nah ini, jadi nampak seperti itu. Nah, tali pusat ini ada 2 ya tadi ya, ada 2 arteri umbilikalis dan ada 1 vena, umbilikalis ya. Ini yang merah ini adalah vena umbilikalis dari ibu ke janin, berarti membawa oksigen, nutrisi, hormon ya. Nah, sedangkan sisa hasil metabolisme dari janin ke ibu itu melalui, arteri ya, arteri umbilikalis. Pokoknya intinya kebalikannya ya, dengan, kondisi kalau sudah dewasa itu. Ya, jadi ini vena umbilikalis, oke ya. Nah, ini masih kelihatan masih, apa namanya, segar gitu ya plasenta apa, tali pusatnya ya. Nanti lama-lama dia akan mengering karena memang isinya cairan ya. Jadi semacam kayak jelly gitu. Nah, ini ya, jadi terisi oleh jelly ya, seperti agar-agar yang kita kenal sebagai Wharton's jelly. Nah, Wharton jelly mengandung banyak air, maka setelah bayi lahir, tali pusat akan mudah kering dan terlepas ya, atau pupak pusar istilahnya, lepas dari pusar bayi ya, akan lepas-lepas sendiri. Jadi tapi hati-hati, karena ini adalah pembuluh darah ya, arteri dan vena, ini harus dirawat dengan steril, jadi tidak boleh dibiarkan terbuka begitu saja ya, apalagi kalau dirawat dengan dikasih macam-macam itu tidak boleh, jadi biarkan saja kering steril seperti itu. Nah ini tampak ya tali pusatnya tadi seperti kayak ada jelinya, nah ini dikenal sebagai Wharton jelly, nanti ini lama-lama akan mengering, biasanya 1 minggu akan sudah terlepas ya. Ini tali pusat kalau Anda lihat bentuknya berkelok-kelok, berpilin kayak gini ya saking, panjangnya ya, apa, pembuluh darahnya itu. Nah ini dipotong secukupnya nanti kemudian akan dilakukan pengikatan biar tidak terjadi perdarahan. Ini kondisi di mana kelainan-kelainan tali pusat ya, tali pusatnya menumbung ini bahaya sekali atau kita kenal sebagai tali pusat menumbung. Kemudian tali pusat ini juga bisa dipakai untuk pemeriksaan yang kita kenal sebagai percutaneous umbilical cord blood sampling ya. Jadi ngambil darah dari tali pusat dengan pemeriksaan tertentu ya. Kemudian nanti dilakukan analisis kromosom untuk tahu ini ada masalah apa enggak ya. Itu, ngambilnya dari darah, tali pusat ya, untuk pemeriksaan genetika. Ini insersi tali pusat, jadi ada yang di tengah ya sentral kayak gini, normal, kemudian ini agak ke pinggir marginal, ya, kemudian ada ini marginal dengan, pembuluh darah filamentosa, kemudian, ada yang, lateralis agak ke pinggir. Nah ini ndak di tengah, tapi ini agak di pinggir, ini yang dikenal sebagai insersio filamentos atau insersio filamentosa ya, berbahaya. Ini karena bisa terlepas, bisa meninggal mendadak ini janinnya. Baik, ini penjelasan tentang liquor amnia akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.